Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat kiri kanannya, bilang dulu kiri kanannya, kamu luar biasa sore hari ini. Iya, hari gini kita perlu banyak mengapresiasi ya, perlu banyak diapresiasi juga. Oke, so senang boleh ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian sore ini. Wow, saya memang mendadak datang dan aneh juga ya bisa datang gitu loh. Di situasi yang sekarang nih aneh. Bisa ada bersama Bapak Ibu Saudara hari ini nih anugerah sekali. Puji Tuhan. Jadi saya datang dengan istri saya perkenalkan istri saya dulu. Coba boleh bangkit berdiri sebentar saya, kamu nengok ke belakang. Nah, istriku. Iya. Mungkin kira-kira bulan lalu kali ya, saya lagi nonton entah Netflix kah atau National Geographic gitu, lagi nonton TV, terus ya ada sedikit scenery Amerika gitu, highway-nya apa-apa lagi entah adegan apa juga gitu, pokoknya ada diners, ada macem-macem lah, ada pom bensin. Terus saya bilang sama istri saya, Hani, gua kangen Amerika ya, ini udah lama kita nggak ke situ. Cuman ngomong begitu gitu loh. Nah kejadian lah minggu lalu kita terima kabar bahwa orang tua rohani kita, ibu rohani kita nih di Texas, dia udah 20 hari di rumah sakit, pneumonia. Dan ini udah yang kesekian kali dia ada di rumah sakit karena pneumonia, dan yang sekarang nih udah nggak ada kemajuan katanya. Jadi minggu lalu terima kabar gitu, istri saya tiba-tiba bilang gini, Hani, kita harus pergi ke US, kita mesti lihat beliau, takut nggak keburu lagi katanya gitu. Nah, cuma masalahnya kalau kita mau berangkat sekarang, penerbangan tuh lagi sedikit dari Indonesia. Khususnya kita nih pakainya JAL lagi. Japan Airlines itu cuma seminggu sekali ternyata adanya terbang dari Indonesia ke luar. Jadi ketika lihat tanggal, munculnya tanggal ya cuma tanggal 27 atau 3 Agustus atau tanggal 11 Agustus. Dan itu pun nggak ada penerbangan pulang. Ya, jadi nggak ada penerbangan pulang. Jadi akhirnya kita beranikan diri, kebayang nggak Bapak Ibu di tanggal mungkin tanggal 22 Agustus kita beli tiket buat 27 Agustus. Langsung, dan telepon Pastor Z. Saya bilang, saya mau ke sana, ke Boston. Nanti saya mau ke Boston. Iya kapan? Minggu depan. Waduh, Pastor Z yang kaget. Berikutnya Pastor Z yang kaget. Akhirnya jadi ya udah, kita berhasil terbang dan kita ambil tanggal 27 dan kita cari pesawat pulang. Akhirnya dapat juga sih pesawat pulang dan kita akan pulang tanggal 11 nanti. So ini kunjungan kita di Amerika yang cukup lama. Jadi hari Selasa ini kita akan terbang ke Texas. Ya, dan ya yang menyedihkan adalah 3 hari yang lalu kita terima kabar bahwa ibu rohani kita sudah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Jadi dan kita udah di sini gitu. Cuman karena kita perlu stay beberapa hari untuk memastikan kondisi kita baik-baik aja gitu loh. Jadi ya udah, kita tetap ke sana untuk menghadiri pemakaman beliau. Jadi itulah story-nya sampai kita bisa ada di tempat ini sekarang ya. Puji Tuhan. Dan bersyukur ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, wow. Lihat kabarnya Bapak Ibu Saudara luar biasa, dan kita ada di gedung yang sama, cuman bedanya di sana punya sendiri. Itu dia, itu luar biasa dong, itu luar biasa ya. Nah, saya sore ini cuman mau share betapa kita nih belajar banyak di dalam hidup ya, khususnya lewat pandemi ini kita nih belajar banyak gimana untuk menjalani hidup hari ini dan juga gereja. Yang nggak gampang buat kita sebagai gereja ataupun saya pribadi. Di awal-awal pandemik kita nih harus berpikir keras nih, gimana Tuhan. Terus kalau mau nanya temen, ini jadi harus gimana ya. Di awal kita harus online, semua di lockdown. By the way, bersyukur Bapak Ibu Saudara di tempat ini bisa ibadah onsite begini ya. Sempet di lockdown nggak Ronald di sini? Sempet.
Enggak, atau dari tahun lalu terus onsite? Sempat online, awal. Iya, sempat online. Nah, kalau kita di Bandung dari Maret 2020 sampai hari ini full online. Nggak pernah onsite lagi. Jadi saya nih yang sekarang nih onsite malah di sini. Luar biasa ya. Aduh, ini mimbar beneran ini. Jadi, wah, susah kalau kayak kita di gereja kita tuh ada di Bandung, Jakarta, dan di Sydney, 3. Yang sempat onsite itu hanya yang di Sydney, sempat onsite. Beberapa bulan onsite. Kemarin Sydney di lockdown lagi. Ya karena ada kasus 20 kasus COVID gitu. 20 aja udah langsung lockdown kalau Sydney. Ya kalau Bandung 20.000 belum di lockdown. Oke, nah itu jadi itu wah benar-benar. Kita nih online terus dari 1,5 tahun yang lalu sampai hari ini. Ada sih peraturan pemerintah yang bilang gereja boleh buka. Tapi ini juga susah buat gereja kita. Kalau dibilang boleh buka dengan segala pembatasannya. Di bawah 14 tahun nggak boleh datang ke gereja. Di bawah 14 nggak boleh ke gereja. Wow, 1. 2, di atas 55 nggak boleh ke gereja. Ya. Nah, itu kan lucu juga ya. Berarti Pak Gembala bisa nggak datang gereja itu. Nah, di atas 55 nggak boleh gereja, gimana? Nah yang unik gereja kita ini 60% pelajar mahasiswa, student. Jadi Bandung tuh kayak Boston, begitu itu di lockdown, sekolah berhenti, semua online, semua pulang kampung. Jadi 60% jemaat kita ada di kampung halaman. Lalu yang 35% itu pasangan muda yang anak-anaknya masih umur-umur dari umur 5 tahun sampai umur 14 tahun. Jadi kan nggak mungkin mereka tinggalin anak di rumah lalu mereka ke gereja. Jadi mereka juga 35%-nya nggak bisa datang. Nah yang 5%-nya siapa? Yang 5%-nya itulah jemaat senior kita usia 55 tahun ke atas. Jadi kesimpulannya kalau kita buka itu gereja yang datang siapa? Gitu. Teman saya yang gembala kan nanya terus, Nal, lu udah mulai belum? Lu udah mulai belum? Gak bisa saya jelasin kayak tadi. Nanti yang datang siapa? Dia bilang, ya paling nggak ada malaikat lah. Iya sih, cuman ya malaikatnya suruh online dulu lah. Gimana ya? Ya ampun, jadi akhirnya kita benar-benar 1,5 tahun online sampai ke hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang membuat kita nih juga belajar banyak gimana caranya ya. Buat saya di awal-awal online tuh susah banget. Biasa nih kan saya ngadepin jemaat nih kayak gini nih. Ngadepin jemaat kan, tiba-tiba depan saya kosong yang ada cuma kamera sama kameramen. Dan lampu-lampu sorot. Cuma ada itu di studio kita, jadi walah. Berat banget dan saya suka berpikir saya masih pendeta nggak ya gitu, saya masih gembala nggak ya, ini jangan-jangan terus banyak isu kan nanti kalau kita mulai lagi onsite itu jemaat udah hilang gitu loh, oh udah pada nyaman online dan sebagainya, semua prediksi udah banyak muncul. Tapi di masa-masa itu ya kita banyak berdoa, Tuhan harus gimana, kasih kita ide lah harus gimana ya, Tuhan tolong lah harus gimana. Nah Tuhan cuman kasih gambaran dia, sekarang kamu nggak bisa ibadah, nggak bisa kumpul. Tapi tetap kamu satu hal bisa dibuat untuk mereka tetap ada dan rasa digembalakan. Ya. Kalau kita ngomong online di sini agak lebih mudah, terus terang. Tapi kalau bicara di Indonesia dan untuk beberapa daerah ataupun beberapa keluarga dan atau beberapa golongan susah banget buat mereka online. Karena wifi atau kuota ini internet itu masih mahal kalau untuk Indonesia. Ya jadi nggak mudah buat mereka, ada yang anaknya perlu internet untuk sekolah, lalu ibadah juga perlu internet. Lalu nggak semua jemaat juga punya ya smart TV ataupun juga jangankan iPad, handphone aja ada yang satu rumah satu. Jadi di awal online saya dikasih foto di mana satu keluarga duduk, satu keluarga untuk lihat satu handphone kecil gitu loh. Itu masih begitu kalau di kita. Jadi online tuh juga, saudara bisa bayangkan online tuh sampai begitu tuh kalau di kita tuh. Ya satu handphone ini sekeluarga duduk dan lihat handphone kecil itu di dapur mereka yang, ya karena kamar dan dapur tuh jadi satu gitu loh. Sampai begitu keadaannya. Dan ada lagi foto yang mengharukan, ada satu bapak yang biasanya tugas sebagai ministry di security kita. Itu online sambil dengan keluarga, istri, anak, duduk sambil pakai seragam security ministry gitu loh. Supaya tetap bahwa saya masih pelayanan dan online. Bapak Ibu Saudara, di awal-awal kita harus ngadepin ini semua.
Ya jadi mungkin kalau di banyak negara bantuan untuk COVID itu bentuknya bantuan untuk hidup, kita benar-benar berikan bantuan bahkan juga kuota untuk internet. Itu adalah bentuk bantuan yang gereja juga salurkan buat jemaat loh. Kenapa? Karena memang internet tuh mahal kalau di Indonesia, mahal. Ya, jadi benar-benar kalau ditanya kamu bisa online, nggak bisa, nggak ada kuota. Itu benar kejadian kalau di kita, benar-benar kuotanya nggak ada. Nah, jadi apa yang Tuhan ajar sama kita adalah kamu harus tetap touching the heart, sentuh hati mereka. Supaya mereka tetap ada gimana? Ya tetap sentuh hati mereka. Nah, jadi di dalam pandemik ini ya kita belajar ya untuk gimana caranya jalanin hidup kita dan juga hidup pribadi dan juga gereja di tengah-tengah situasi pandemik begini. Untuk tetap sesuai sama firman Tuhan. Jadi apa yang harus dijawab dari mereka? Nah, ada satu ayat di Amsal pasal 4 bilang begini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi kalau dalam situasi kayak gini, supaya hidup tetap baik, apa sih yang harus dijaga? Hatinya. Karena hidup yang di luar ini semua keluar dari di dalam. Ada amin gak Bapak Ibu Saudara? Situasi hati kita itu yang membuat semua yang ada di luar ini. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat kiri kanannya, nah apa yang ada di wajah dia itulah cerminan hatinya gitu loh. Ya. Nah, jadi Amsal 4 ayat 23 bilang jagain hatinya, karena dari situ terpancar kehidupan. Oke, kalau hatinya bagus, terpancarnya bagus gitu loh keluarnya. Nah, jadi ya Tuhan cuman ajar kita untuk kalau kamu harus menabur hati supaya kamu juga menuai hati mereka. Sebab apa yang membuat mereka tetap setia dan ada bersama kita kalau hatinya tetap ada bersama kita. Dan gimana caranya? Ya taburlah dengan hati, maka kamu akan menuai hati buat mereka. Nah, bagaimana sih menabur hati? Ini berarti bicara soal kita buat segala sesuatu pakai hati. Ya. Artinya bukan sekedar program, bukan sekedar ngejalanin tugas, tapi betul-betul pakai hati. Nah, di awal-awal pandemi, kita betul-betul gerakin semua home cell yang ada untuk mereka perhatikan anggotanya. Ya. Cara perhatikan paling sederhana gimana sih? Ya sekedar menyapa, sekedar tanya apa kabar, atau bahkan juga bisa kasih bentuk perhatian yang lain. Dimulai dari gereja kita yang Jakarta, mereka buat satu movement namanya Heart Attack Movement. Namanya bikin kaget sih memang, Heart Attack, siapa yang Heart Attack gitu. Tapi maksudnya mereka bikin kayak kertas berbentuk hati. Nah itu bisa ditulisin banyak, bisa ditulisin ayat, bisa ditulisin saya doain kamu. Dan ini kertas berbentuk hati ini mereka kunjungin rumah, kan lagi nggak bisa tuh, orang takut ditemuin, orang takut datengin kan, dianggap waduh itu waktu itu masa-masa itu kan sebenarnya sampai sekarang sih di Indonesia orang masih takut ketemu ya. Jadi begitu mendarat di Amerika tuh saya benar-benar lihat aduh land of freedom banget ya kita nih ya, nggak usah pakai masker gitu loh. Wih, yang panik istri saya yang panik ini jadi gimana? Jadi pakai masker terus kemarin di Boston juga sampai nggak usah, nanti kalau pakai masker kamu disangka ini justru malah. Jadi kalau di Indonesia masih wow, orang tuh panik sekali dengan COVID ini. Ya karena apa? Karena di Indonesia hoaxnya lebih banyak daripada yang benernya gitu loh. Hoaxnya lebih banyak daripada yang benernya gitu loh. Ya jadi apa yang dibuat? Mereka datengin rumah-rumah home cell member mereka dan mereka tempelin hatinya, mereka bawain makanan, mereka kasih kue, hanya untuk menunjukkan bahwa hey, kami ada bersama kamu dan hati kami tetap ada sama kamu. Dan gerakan ini meluas kemana-mana. Jadi karena orang jadi sering kirim-kiriman makanan satu dengan yang lain. Ya sampai yang terus terang ya nggak perlu, kayak saya ini sebenarnya nggak perlu dikirim makan, itu makanannya jadi banyak di rumah, ya kan jadi banyak banget tiap hari, satu hari itu entah berapa kali bel pintu bunyi karena urusannya makanan yang datang gitu loh, karena mereka jadi kirim, kita juga kirim ke mana-mana, karena apa? Karena kita mau menabur hati kami sama kamu gitu loh, cuma itu bahwa hey you are not alone ya. Bahkan gak hanya itu, saya minta sekretaris saya juga kirim untuk gembala sekota.
Saudara bayangkan gembala sekota sampai ada yang tulis begini, di tengah pandemi ini, puji Tuhan kalau gereja saudara survive. Ada amin gak saudara? Ya. Oh, banyak gereja lain gak survive. Banyak gereja lain gak survive. Ada satu gembala tulis ke saya di WhatsApp saya, terima kasih Pak Pendeta untuk rotinya. Cucu saya bilang bahwa ini roti paling enak yang pernah kami terima, yang kami bisa makan hari ini. Saudara, menyedihkan gak itu sampai begitu keadaannya? Tapi memang gak semua bisa survive gitu loh. Gak semua bisa survive. Oke, coba saya mau kasih lihat sedikit video dari yang dibuat mengenai heart attack movement ini. Ini video sederhana bikinan Homecell. Ya, tapi paling tidak sudah bisa lihat efeknya luar biasa, dampaknya luar biasa. Jadi di awal pandemi itu jemaat rasa terjagai dan tergembalakan karena ada heart attack movement ini. Oke, ya. Dari judulnya sih nggak jantungan sebetulnya. Videonya oke? Messi bantuin mami ya. Aku udah feeling. Ya, hal sederhana, tapi di awal pandemi kita rasa banget orang tuh jadi terisolasi kan. Tapi dengan begini mereka rasa kami nggak sendirian dan ada yang bersama-sama kami banyak banget. Nah saudara, gimana sih di masa sekarang ini kita bisa menyentuh hati orang, bisa touching the heart. Untuk touching the heart paling tidak ada 3 hal yang kita mesti ekspresikan. Yang pertama mesti ada yang namanya support. Ya. Harus ada, kita tunjukin bahwa kita ini support mereka. Lalu yang kedua, memberikan mereka confidence, ya, bahwa ada rasa percaya diri, confidence. Dan yang ketiga ada yang namanya hope. Nah, oke. So, saudara, hal yang pertama yang namanya support, ya, dukungan tuh penting khususnya di masa krisis. Bahwa firman Tuhan bilang lebih baik ada di rumah duka daripada di pesta kawin. Maksudnya apa? Karena kalau orang didukung, ditemenin waktu lagi krisis, lagi sedih, itu akan lebih diingat daripada waktu kita datang di pesta kawin. Coba, yuk. Kalau kita di tengah kesusahan, kita masih ingat siapa aja yang temenin kita. Tapi di tengah-tengah pesta, kita udah lupa siapa yang datang. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi memang benar, di tengah-tengah krisis, support itu penting. Ya, bahwa kita mendukung mereka di tengah-tengah krisis. Di tengah-tengah ketika orang nggak tahu jalan, nggak tahu mesti buat apa. Berapa banyak bisnis yang tutup, berapa banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya di tengah-tengah pandemi ini. Nah, di Lukas 15 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ya, saudara, jadi bahwa ketika domba tuh hilang, tersesat, nggak tahu arah, dan sendirian, ini gambaran lockdown tuh kan begitu. Udah nggak tahu ke depan mesti gimana, kita juga bingung. Mesti gimana, kalau orang nanya nanti gimana ya, ke depan gimana ya, nggak tahu juga. Emang siapa yang punya pengalaman dengan COVID? Kan enggak, ini kan pandemi COVID ini baru kita alami ini di sini sekarang. Terus jadi kita mesti gimana ke depan, nggak tahu. Ya. Dan tadi juga di gereja Boston ada yang nanya, pastor akan pulang ke Indonesia. Ya pulang lah, anak saya di Indonesia kok. Gitu. Lah mesti gimana? Nah Indonesia nggak lagi bahaya, ya sebahaya-bahayanya saya mesti pulang. Tetap yang jemaat di Indonesia semua ada. Nah, jadi tapi kalau ditanya ke depannya gimana, nggak tahu. Tadinya kita planning mau mulai ibadah onsite, tadinya mau onsite. Itu di bulan Agustus ini.
Loh, sekarang jangankan bisa onsite, orang takut ketemu lagi, nanti varian Delta. Saudara kalau di sini lihat orang pakai masker, di Indonesia tuh maskernya udah double. Udah didobelin, terus udah pakai face shield lagi gitu loh. Jadi benar-benar kayak mau berburu lebah. Jadi kan ya ampun, pokoknya itulah keadaan orang-orang di Indonesia segitu memang situasinya dengan COVID ini. Jadi jangankan bisa homestyle, ketemu, ketawa dan lain-lain. Ya, saudara. Jadi apa yang mesti dibuat? Jadi benar-benar kita nih gereja juga mesti shifting banyak gitu loh. Jadi mulai mikirin apa yang bisa dibuat. Ada beberapa program kita buat selama pandemi. Yang kita hadapi ininya apa sih? Orang tuh bosen sama online. Jadi kalau online-nya nggak menarik, orang tinggal klik pindah, udah selesai. Nah, terus orang di rumah kerja di rumah, apa-apa di rumah. Orang tuh makin stres karena di rumah kan, gitu loh. Jadi kalau sudah lihat, ini ada beberapa foto dari program kita kuatin semua lini. Ya, jadi ada program buat pernikahan, ada yang namanya Sweet Escape, itu urusannya pernikahan. Jadi buat suami istri, karena apa? Karena suami istri karena di rumah terus berantem Bapak Ibu Saudara. Ya ternyata kalau kita dirumahin lama-lama berantem itu suaminya, aneh ya. Dulu pacaran kayaknya dunia milik sendiri, begitu di lockdown berantem gitu loh Saudara. Loh, jadi wah kita nih perlu lagi tabur firman Tuhan di sisi ini, menguatkan lagi firman. Ada program untuk para entrepreneur muda, businessman muda yang baru mulai, yang kerjanya di layoff, mesti gimana? Nih kamu mulai usaha dari rumah kayak apa? Namanya bicara kreatif gitu. Pokoknya jadi kita bikin banyak untuk tujuannya apa? Support mereka di tengah krisis. Yang paling rame itu yang namanya local market, ya local market, ICC local market. Itu tuh di Instagram, kalau saudara buka sekarang juga masih ada tuh ICC local market, ya ICC local market. Isinya semua jemaat yang punya usaha di rumah boleh pasang di situ. Dan itu dibantuin sama influencer jemaat kita yang influencer yang urusannya makanan, termasuk fotonya. Wah jadi batagor, empek-empek, saya sebutin nih di sini biar waduh itu itu yamian manis, mie baso, segala itu pangsit, itu masuk semua tuh. Mulai dari yang makanan sampai akhirnya merambah ke macem-macem kalau saudara lihat di Instagram. Dan itu menolong jemaat. Jadi kita selalu bilang begini, ya oke. Apa dulu slogannya kalau saya sampai lupa, beli dari yang pokoknya beli dari yang kita kenal. Nah, jadi artinya kan ini kan kenal, yang jual kan gua kenal, pasti bener nih gitu loh. Jadi wah itu, dan saya kalau sampai mereka kirimin sampel langsung masukin Insta Story. Enak juga nih ya main manisnya, pakai bakso gorengnya gitu-gitu. Sorry pastor. Oke. Jadi itu dan tujuannya apa? Support mereka di masa krisis ini. Gereja nggak tinggalin kalian, ayo kita sama-sama dan gimana kita bantuin kalian gitu loh. Nah jadi itu tuh bener-bener nih di tengah-tengah krisis ini kita datangin mereka. Ada worship from home ya, jadi udah worship leader pokoknya mimpin worship aja, ini tinggal di on aja Instagram live-nya, udah orang-orang tinggal di rumah tinggal denger nih ada worship from home. Jadi orang nggak rasa sendiri gitu loh. Nggak kayak domba, udah tahu ini kita lagi di jurang lockdown semua nih, tapi nggak kita cari kamu sampai dapat. Ya, dimanapun kamu ada kita datengin kamu di rumah. Gitu loh. Bapak Ibu Saudara, jadi benar-benar kita juga belajar, iya ya, orang ternyata perlu rasa nggak sendiri ketika ngadepin kesusahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini ada banyak orang udah mulai sakit secara kejiwaan. Udah mulai sakit juga secara mental gitu loh karena kondisi sekarang. Tapi ya kita percayalah bahwa Tuhan tuh bekerja lewat kita semua, pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hal-hal sederhana lah, temenin mereka ataupun support mereka di tengah-tengah kesusahan mereka, itu menolong banget ternyata. Nah, jadi itu hal yang pertama kita belajar, oh iya ya, orang ternyata kalau disapa, ditemenin di masa-masa krisis, mereka ada bersama kita. Puji Tuhan, kemarin saya
ketemu teman saya pendeta juga dia bilang, aduh gereja kalian kuat banget ya. 1,5 tahun online dan jemaat nggak hilang gitu loh. Itu ada bersama terus. Wah, terus terang untuk bisa begitu kita juga bergumul dan kita kerja keras, puji Tuhan. Dan untuk bisa gimana mereka tetap ada 1,5 tahun padahal online. 1,5 tahun padahal online. Nah, yang di awal-awal krisis tuh benar-benar membangun saya tuh ketika Bapak Rohani kita dari Texas nih suatu hari video call sama kita. Dia bilang, kamu tahu nggak, iblis tuh udah buat kesalahan dengan COVID ini. Dia pikir dengan ini dia bisa ngancurin gereja. Tidak, gereja harus tambah besar. Dia bilang, emang bener sih. Kalau dulu kita nih udah punya YouTube channel sejak beberapa tahun yang lalu. Mungkin 4-5 tahun ke belakang kita mulai start dengan YouTube channel kita. Itu subscribernya paling 2.000. Sekarang kalau saudara lihat di YouTube ECC Church, itu channelnya ECC Church, subscribernya berapa? Udah di atas 6.000, artinya udah berlipat kali 3 gitu loh. Jadi tiap minggu tuh berapa khotbah kita didengar berapa orang, firman Tuhan menjangkau berapa banyak. Nah ini penting ya. Hari ini saya baru tadi pagi sambil minum kopi, Pastor Si nanya ada berita apa? Oh saya lagi ngitungin ini baptisan. Karena kemarin hari Minggu tuh serentak di Jakarta, di Bandung, di Sydney itu baptis orang. Dan juga Bali, karena kita Bali lagi church planting untuk Bali. Ya, one day kalau sudah ke Indonesia akan ada ICC Bali, one day. Ya. Nah, jadi saya lagi lihat iya ya. Dan itu baptisan tuh nggak berhenti. Tahun lalu kita membaptis setahun 2 kali. Tahun ini kita udah masuk semester 1 kita udah baptis juga gitu. So jadi bener, gereja bukannya berkurang atau hilang, tapi mereka boleh, justru kita boleh lihat ada jiwa baru dituai. Yes, puji Tuhan. Ya, jadi sebenarnya di tengah krisis ini adalah momen yang tepat buat kita untuk menjangkau jiwa, Bapak Ibu Saudara. Ya temenin orang yang susah dan jangkau mereka, kasih perhatian yang mereka perlu di tengah-tengah krisisnya mereka. Oke, nah hal yang kedua, apa yang dibutuhkan orang di hati mereka adalah yang namanya confidence. Ya, rasa percaya diri, confidence. Kapan orang merasa confidence? Ya, kapan orang merasa dia tuh punya rasa percaya diri? Ketika dia tahu dia punya yang namanya potensi. Nah, oke, Lukas 15 ayat 8. Di Lukas 15 ayat 8 ayatnya bilang begini. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 diantaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Ya, jadi biar mata uang kecil 10 dirham, tapi kalau kita punya 1.000 dirham kurang 10 tetap aja ya itu kurang 10. 1.000 US dollar tanpa 10 US dollar berarti 990 US dollar. Nggak pernah jadi 1.000. Artinya 10 US itu punya potensi. Ya. 10 sen sekalipun itu punya nilai, punya potensi. Nggak bisa kita bilang nggak ada artinya. Dia punya nilai, artinya ini lagi bicara punya potensi. Nah di tengah-tengah pandemi ini, di tengah orang diajak home cell nggak mau, takut. Lucu ya. Diajak ibadah apalagi. Tapi kalau diajak lari pagi bersama mau. Diajak main basket mau, diajak main sepak bola mau, diajak naik sepeda. Oh, sekarang lagi bike boom. Ya. Orang lagi senang naik sepeda. Buat saya itu menguntungkan. Kenapa? Saya mantan atlet balap sepeda. Dan sepeda adalah keahlian saya. Jadi sejak tahun lalu kita membangun komunitas sepeda. Komunitas sepeda yang programnya saya namakan Discipleship. Jadi antara discipleship dan cycling. Jadi mulai dengan beberapa orang, sekitar 7 orang di awal mulai naik sepeda bersama. Sekarang tahu komunitas kita ada berapa? Ada 60 orang. Dan komunitas ini menghasilkan banyak testimoni, ya. Ada banyak success story. Jadi ada banyak orang-orang yang ikut di komunitas ini karena punya segala macam sakit penyakit. Sebelum di awal pandemi ada satu jemaat yang datang sama saya. Dia bilang, "Kak, saya mau ikut naik sepeda." Karena kolesterolnya, itu kolesterol dia udah saking tingginya kolesterol sampai lemaknya itu keluar di kelopak mata. Itu saking tingginya kolesterol.
lemaknya keluar di kelopak mata. Nah, jadi di situ dia bilang saya mau naik sepeda, dan setelah 1 tahun lebih berlalu ini, dia turun berat badan tahu berapa? 16 kilogram. Ya. Badannya jadi slim banget dan kolesterolnya sembuh. Istrinya sekarang bilang kamu boleh beli sepeda baru. Waduh itu. Karena benar-benar hidupnya ditolong oleh itu. Ada satu bapak, bukan gereja kita. Jadi di komunitas cycling ini, hal yang saya dapatkan adalah penjangkauan. Saya melihat kalau kita nggak bisa gembalakan dari mimbar, saya gembalakan dari atas saddle, ini jalan ternyata. Ini satu bapak ini, dia rajanya besi bajanya Jawa Barat. Jadi 80% hotel, gedung tinggi di Jawa Barat itu tuh besinya dari dia. Dia punya satu penyakit aneh, penyakitnya adalah begini, kepalanya itu, kulit kepalanya berjerawat. Sudah bisa bayangkan nggak? Kulit kepalanya berjerawat yang sudah sangat parah sampai jadi gini, kalau dia cuci rambut, itu kepalanya berdarah-darah. Sudah bisa bayangin nggak sih, kita harus cuci rambut, tapi kalau cuci rambut kepalanya berdarah-darah. Jadi kalau dia nanti baringkan kepala di bantal tuh sampai bantalnya penuh darah dan dia harus tidur dalam keadaan kesakitan, dia bilang saya sering kali sampai menangis gitu loh karena sakit. Dan karena dia mampu berobat kemana-mana termasuk ya ke Singapura. Dokter Singapura lihat begitu, dia bilang nggak bisa, ini nggak ada obatnya penyakit ini sih. Jadi dikasih obat pengering kulit. Jadi pengering kulit, akibatnya kulitnya jadi kering dan keriput jadi kayak kakek-kakek. Umurnya baru 41, saya 54. Tapi dia kelihatan lebih tua dari saya. Karena kan pengering kulit itu membuat kulitnya keriput. Terus kalau sampai dia cukur rambut, dia harus makan ini, antibiotik untuk cukur rambut. Cukur rambut makan antibiotik, sudah bisa bayangin? Ayo, jadi dia ikut komunitas cycling kita. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia sembuh dari itu semua. Sembuh. Sekarang dia salah satu cyclist yang paling kuat di kita. Dari beli sepeda 1, sekarang sepedanya ada 7. Ya, sudah bisa bayangkan nggak? Why? Karena dia di situ, dan istrinya wah senang banget. Dan yang buat saya yang menyenangkan bukan hanya kesembuhannya. Dia sekarang join di gereja kita. Istri, anaknya 3 itu ada di pelayanan kita. Dalam waktu 1,5 tahun. Thank you buat pandemi ini. Ini hasil-hasil yang begini nih muncul, saudara. Hasil yang begini muncul. Nah, saya mau cerita mengenai satu leaders kita ini. Ya, satu leaders kita ini. Satu leaders kita ini namanya Henry. Dan dia ini sangat, berat badannya lebih sekali. Bukan kelebihan, dia sangat kelebihan gitu loh. Jadi semua orang mengkhawatirkan kehidupan dia. Jadi one day dia bilang, "Kak, aku mau ikut cycling." Semua orang banyak bilang, waduh ini gimana dia. Sepeda, yang nomor 1 bukan soal dia kuat nggak naik sepeda. Sepedanya kuat nggak dengan dia gitu loh. Ya saya bilang bisa, tenang. Kita cari yang kuat menopang dia, bisa diatur itu semua. Wah jadi bener-bener saya yang cariin dia sepeda dan lain-lain. Sampai akhirnya dia mulai naik sepeda. Mulai naik sepeda, ya jalan 5 kilometer kan itu berhenti ya. Langsung berhenti dulu, napas dulu, terus jalan lagi gitu kan. Banyak orang bilang, aduh, hati-hati. Ya, semua banyak takut dia meninggal gitu kan. Terus belum lagi kalau naik sepeda serius itu harus pakai sepatu kan. Sepatu untuk cycling tuh khusus, ada kuncinya kan, ada locknya di pedal. Semua bilang jangan, nanti kalau dia jatuh, ini badan segitu jatuh patah semua gitu loh. Tapi memang dia orangnya determined banget ya. Dia beli sepatunya, dia pakai, dan sampai hari ini puji Tuhan nggak pernah jatuh. Nah, udah kira-kira 6 bulan naik sepeda. Saya bilang, badannya mulai terlihat turun, mulai terlihat lebih slim. Jadi saya lihat, ada kemajuan lah. Saya bilang sama dia, Hen, saya mau ajak kamu ke Lembang. Apa itu Lembang? Lembang itu satu kota kecil di atas gunung, cuma 15 km dari Bandung. 15 km dari kota Bandung. Tapi itu jalur classic road buat sepeda. Nah jadi semua orang kalau
udah dari Bandung naik ke sana itu elevationnya mungkin hanya sekitar 7% sampai ke 15% ininya, nanjaknya. Jadi nggak terlalu berat. Saya bilang, Hen, saya mau ajak kamu harus ke sana sama saya. Dia bengong. Kak, nggak bisa kayaknya. Saya nggak akan kuat. Nggak, kamu bisa. Kamu bisa. Ya, kamu bisa. Saya temenin kamu. Semua bilang, hati-hati lo bawa dia ke sana. Jantungnya nanti. Istri saya bilang sama saya, kamu hati-hati bawa dia ke sana loh. Itu nanti jantungnya kamu putus. Enggak, saya bilang, kita berhenti, saya akan temenin dia. Tujuannya apa sih? Untuk kasih lihat sama dia, enggak, kamu bisa. Gitu. Yes, you can do it. Wah, jadi dia kan selalu pakai monitor jantung di dada. Waktu besoknya mau berangkat, sore-sore dia udah WhatsApp saya, Kak kayaknya nggak bisa nih, besok bakal hujan kayaknya gitu ya. Oh enggak hujan, besok saya tahu ramalan cuacanya. jadi dia sendiri juga nggak yakin, dia sendiri juga takut, mendingan enggak, kata dia. Wah, pagi-pagi early in the morning istri saya udah saya bangun, saya mau pergi sama dia, istri saya bilang, Hani lihat jantung dia ya. Saya bilang iya bisa, karena kita tuh di sepeda tuh ada komputer kecil yang itu menunjukkan jantung kita, speed kita berapa dan lain-lain, itu ada semua di situ. Saya bilang tenang, saya pantau jantung dia. Lagi pula kalau jantung udah lewat dari limit dia, itu ada alarmnya bunyi tut. Jadi saya tahu kalau alarmnya bunyi. Oke. Udah, jadi kita pagi udah kumpul, kita berdoa dulu. Nah, satu yang bagus dari komunitas ini, selalu saya ajak mereka berdoa. Ya, mau agama apa, termasuk ada yang Muslim juga, di situ pokoknya semua berdoa, saya yang berdoa dalam nama Yesus dan semua harus amin, gitu loh. Ya, kalau masih mau selamat, amin. Ya karena jalanan di Bandung jangan disamain sama di sini dong. Aduh, naik sepeda di sini sih surga. Saya pikir kalau Oktober gedung ini jadi peresmian, saya balik sini, saya mau naik sepeda deh dari Boston ke sini. Iya. Oh, sata. Ini sih enak, surga banget naik sepeda di sini. Udah dikawal malaikat, sepi pula. Nah itu coba kalau di Bandung, coba di Indonesia, di Jawa Barat, aduh. Jadi kita selalu berdoa dulu dan habis kita berdoa kita jalan. Baru jalan paling juga 2 kilometer, dia teriak dari pinggir, Kak, kenapa? Dia bilang, rupanya monitor jantungnya snap, putus itunya karetnya, karena kan dia besar ya, jadi dipakai putus. Jadi saya bilang udah buka aja sekalian deh. Jadi nggak ada monitor sama sekali, udah pakai jalan terus. Tapi saya tinggal liatin aja muka dia, kalau masih mukanya masih oke, normal, iya ya. Nanti intinya 15 km kita berhenti 5 kali. Saya tungguin, tiap kali berhenti dia bilang nggak bisa Kak. Nggak mungkin lagi Kak, nggak, tenang. Saya bilang tenang, duduk dulu, tarik nafas, jangan merem, kalau kamu merem nanti nggak buka lagi matanya, udah duduk dulu, jangan tutup mata. Jadi duduk, tarik nafas, minum, saya tungguin sampai dia udah normal, terus dia udah mulai lagi, karena orangnya sebenarnya lucu kan gitu, jadi itu lucu, nah udah normal nih, berarti udah bisa ngelucu, ayo naik. Jadi begitu dia udah kelihatan normal, naik sampai akhirnya tiba di kota kecil yang namanya Lembang itu. Berita ini nggak hanya buat dia tahu, aku bisa loh, ternyata aku bisa, saya bisa, dan banyak orang juga jadi bersyukur, iya ya, bahwa orang yang kita pikir nggak bisa. Nah, penting sekali buat orang lihat bahwa di tengah-tengah krisis begini, ya kita nih masih bisa survive hidup dan bahkan lebih dari hidup gitu loh, itu penting. Nah, dampak dari ini apa? Ini saya ambil contoh di khotbah minggu online. Besoknya saya terima telepon dari satu orang dan dia bilang gini, Kak, saya mau ikut cycling. Saya mau ikut bersepeda dan saya mau cari sepeda. Kanala bisa bantu saya? Bisa banget. Siapa dia? Orang ini adalah dulunya leaders kita. Dulunya salah satu leaders di youth-nya kita. Luar biasa banget, dia orang yang luar biasa. Lalu dia menikah dan istrinya juga pemimpin, dan mereka menikah, dan dalam pernikahan ini pergumulan mereka adalah anak dan ngalamin keguguran. Berapa kali sih kegugurannya?
dua atau bisa 2 kali gitu keguguran, dan ada sesuatu dengan ovariumnya dan mereka intinya dokter vonis nggak bisa punya anak. Akibatnya mereka pahit sama Tuhan. Mereka pahit sama Tuhan, mereka bilang udah nggak lagi Tuhan, dan nggak ke gereja lagi. Jadi udah sekian tahun nggak ke gereja. Saya sendiri nggak deket sama orang ini. Karena dia pemimpin di youth. Jadi saya nggak terlalu deket, tapi saya kenal dia. Jadi sekian tahun dia udah gak ke gereja, tiba-tiba dia menghubungi saya karena mau ikut cycling. Gara-gara kisahnya Henry ini. Lalu kemudian dia hubungi saya dan kita ketemu, dan sampai hari ini dia ada di komunitas cycling kita, dan yang paling penting apa? Dia kembali pada Tuhan. Dia kembali lagi di home cell, dia kembali lagi berapi-api untuk Tuhan. Jadi ini dampak yang saya bisa lihat. Oh iya benar juga ya. Ternyata kalau kita mau jangkau jiwa, kalau kita mau menyentuh hati orang, gak semata-mata lewat mimbar yang ini. Mimbar ini bisa dibawa keluar kok gitu loh. Saya percaya Aneka Market ini bisa jadi tempat orang bertobat, tempat orang konseling. Mungkin gak? Mungkin banget. Kantor gereja kita yang di Bandung itu lantai 1, lantai bawahnya itu lagi dibongkar. Mau dibikin apa? Dibikin kafe buat anak muda bisa duduk dan konseling di situ. Karena kita punya banyak barista yang akan ngerjain coffee shopnya. So, jadi saudara, orang tuh perlu disentuh hatinya, dibangkitkan lagi rasa percaya dirinya bahwa kamu punya sesuatu. Kamu tuh berharga di mata Tuhan. Kamu tuh luar biasa. So, hari ini saya bersyukur lihat orang-orang yang kembali sama Tuhan justru cuman gara-gara naik sepeda. Dan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Hal sederhana. Saya tuh sering kali, ini gara-gara komunitas ini saya turun berat sekitar 7 kilo. Ya. Nggak banyak sih, cuma 7 doang gitu loh. Ini gara-gara 5 hari di rumah Pastor Zulfi udah naik 5 lagi. Ya, jadi turun 7 naik 5. Ya udahlah, nggak apa-apa. Pulang turunin lagi. Oke, nah, sering saya jadi harus cycling jauh dengan mereka 100 kilo, artinya 100 mile atau 90 mile, 80 mile. Nanti ada yang bannya kempes. Dia nggak kenal saya juga baru kenal gitu, tapi bannya kempes, saya bisa ganti ban. Jadi saya gantiin ban dia, di pinggir jalan saya gantiin ban dia, saya bisa lakukan itu. Saya mantan atlet, saya akrab banget dengan urusan beginian, saya ganti ban. Later on dia baru tahu, jadi karena itu gembala senior gereja itu. Ya saya tahu apa yang berkecamuk di kepala dia. Jadi si gembala senior itulah yang mengganti ban saya gitu loh. Dan buat mereka it's something gitu loh. Itu sesuatu. Dan sekarang orang ini udah ada di home cell kita lagi gitu loh. Wah, saya rasanya mau gantiin ban seluruh dunia asal mereka mau bertobat terima Yesus ada di home cell gitu ya. Kalau memang itu bisa membuat mereka datang sama Yesus gitu loh. Ngeganti ban sepeda lebih gampang daripada penginjilan gitu loh. Tapi inti luar biasa, sentuhan di hati mereka itu menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Oke, yang terakhir, kalau kita udah support mereka, kita bangkitkan percaya diri mereka sehingga mereka confidence. Yang terakhir adalah mereka perlu yang namanya hope. Hal yang ketiga, mereka perlu yang namanya pengharapan, hope. Kolose 1 ayat 27. Di Kolose 1 ayat 27 dia bilang begini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, kalau kita punya Yesus, maka kita juga punya pengharapan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kenapa orang bunuh diri? Karena dia merasa di depan gak ada apa-apa. Karena dia merasa di depan udah gak ada pengharapan. Dia merasa di depan gelap, udah gak ada apa-apa. Udah gak tahu lagi mesti gimana, udah bunuh diri aja. Saudara, kasus bunuh diri di Jepang tuh udah sangat tinggi. Ditambah pandemi ini, tinggi banget. Cuma Jepang yang punya kementerian yang aneh, unik. Kementerian apa sih? Kementerian Kesepian. Jadi itu ada menterinya sendiri. Menterinya yang mengurus apa? Kesepian. Jadi kesepian tuh udah menjadi problem besar di Jepang. Sehingga mereka ada Kementerian Kesepian.
Ministry of Loneliness. Waduh. Dan mereka kalau udah kesepian, udah gak punya pengharapan, bunuh diri. Saudara bisa bayangkan, jadi betapa pentingnya orang tuh punya yang namanya harapan. The best is yet to come. Wah, pokoknya semua tuh mereka perlu dengar ini, mereka perlu tahu ini. Jadi hari-hari gini kita juga lihat, orang tuh perlu banyak pengharapan. Perlu banyak pengharapan. Nah, kemarin setelah online selama satu tahun, kita hampir 1,5 tahun kemarin ini, kita evaluasi salah satu lini kita yang cukup membahayakan adalah children. Ya. Karena kalaupun sampai kita boleh onsite, children sekolah minggu tuh belum boleh lagi dan nggak tahu kapan bisa boleh lagi. Sekolah di Indonesia tuh belum tahu kapan akan mulai sekolah onsite lagi. Jadi ini anak-anak kita nih dalam keadaan sebenarnya yang kurang bagus situasinya. Ya udah sekolahnya online, saudara tahu sekolah online tuh berat buat anak-anak. Ya, sekolah online tuh berat buat anak-anak. Aduh, anak saya yang nomor 3 yang umur 10 tahun itu kalau online, udah segala macam deh. Ya posisi dari duduk sampai udah duduk berbaring tiduran dan sebagainya karena jenuh sekali. Online udah online tuh. Sekarang sekolah minggunya online juga. Ya makin parah keadaannya. Jadi apa yang kita pikirin, gimana dengan anak-anak ini? Jadi 2 bulan lalu kita mulai lihat, kebutuhannya apa? Kebutuhan mereka juga untuk disapa, hai dan dikunjungi. So, jadi apa yang dibuat? Kita mulai kumpulin lagi semua volunteer sekolah minggu kita dan para leaders sekolah minggu dan kita launching program 500 visitation. Kenapa 500? Karena kita berdoa supaya di tiap kota ada 500. Untuk Bandung sendiri, data anak yang kita punya ada 420 anak di kota yang kita punya yang di gereja Bandung. So, jadi kita luncurkan program ini, jadi kita tanamkan sekarang sama semua volunteers dan pemimpin di Sunday School bahwa backbone-nya kita itu bukan yang acara minggu, tapi di visitation-nya. Jadi kalau kamu mau jadi volunteers, kamu mau jadi Sunday School teacher, makanya kamu harus pandai dalam visitation. Dan ini yang kita bekali dan mereka jalan. Bapak Ibu Saudara tahu, dalam 2 minggu sudah lebih dari 230 anak dikunjungin. Dalam waktu 2 minggu, kita kerahin semua volunteer, kunjungin door to door. Benar-benar ketok door to door. Dan story-nya amazing. Mereka tuh kalau didatengin, kita nih mau ketemu anak, jadi bawain kadang-kadang candy, bawain cookies gitu buat anak. Yang seneng tuh bukan cuma anaknya, orang tuanya. Jadi ketika kita mau doain anaknya, orang tuanya bilang, boleh doa buat kami juga. Lah ini yang ngunjungin kan volunteers ya, volunteer Sunday School. Itu orang tuanya minta didoain sama volunteer Sunday School ini yang ngunjungin. Enggak hanya itu, kadang-kadang kakek neneknya juga minta didoakan. Jadi akhirnya satu keluarga besar didoakan gara-gara satu anak dikunjungin. Saudara, kenapa? Karena mereka lihat ada harapan. Kita cuma cerita, enggak, Yesus ada sama kamu, kita juga ada sama kamu. Don't worry. Ya orang tuh perlu lihat bahwa ada harapan di depan. Setiap kali firman diberitakan mereka lihat ada pengharapan. So jadi di tengah-tengah pandemi ini sebenarnya ini masa yang bagus buat gereja. Untuk kita bisa mulai lihat ada banyak jiwa mereka perlu harapan, mereka perlu Yesus. Dan pengharapan tuh adanya di mana? Di Yesus. Apa yang kita bisa buat? Be like Jesus. Be like Jesus. Apa yang kita bisa buat? Ya be like Jesus. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dibilang begini. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kata kuncinya ada di bahwa Tuhan, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling. Tuhan Yesus tuh nggak diem di bait Allah dan tungguin orang datang sama dia. Enggak, Tuhan Yesus tuh berjalan berkeliling. Dengan kata lain, dari zaman Yesus mujizat itu dibawa keluar, mujizat itu dibawa ke jalan, mujizat itu dibawa ke pasar, mujizat itu dibawa ke aneka store, aneka market, mujizat itu dibawa ke rumah-rumah,
dari zaman Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa buat? Bawa semua mujizat ini, bawa hatinya Tuhan ke rumah-rumah ini, bawa hatinya Tuhan ke orang-orang ini dengan cara support mereka, berikan mereka confidence, berikan mereka pengharapan. So, saya percaya sesuatu terjadi, bahkan nggak hanya gereja ini, tapi kota ini juga boleh dimenangkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Yes. Oke, berapa banyak saudara yang diberkati hari ini dengan firman Tuhan? Ya, saudara mau jadi kayak Yesus, bawa itu keluar. Bawa itu. Saya puji Tuhan, nggak bisa menggembalakan dari mimbar, dari atas sadel pun saya buat ini kok. Selama support mereka, berikan mereka confidence dan berikan mereka pengharapan. Sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Wow, oke. I'm done. Saya serahkan kembali pada pastor. Yes. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati, ada amin. So, jadi untuk bulan Oktober ya dibuka